Sawadika, Yesi Naka. Welcome to Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Sekarang Kincir ingin ngebahas film yang ada di layanan streaming online yang berjudul A Girl From Nowhere dari season 1 dan 2. สวัสดีค่ะนันโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนนันโนอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้แล้วพวกเธอทุกคนก็คงจะตายกันเด็กใหม่ใช่ปะนันโนฝากตัวด้วยนะ10รับนันโนเข้ากลุ่มได้หรือยัง9 8 7ไว้คือแขนวาวคืออกมาทำพร้อมๆกับเจนเลยนะคะ6 5เธอก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ย4ทุกคนยืนขึ้นถอดเสื้อออก 3 2 Ini ada spoiler konten. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Nano yang nggak tahu asal muasalnya, tetapi dia suka membongkar masalah-masalah yang ada di sekolahan. Karena di sini Kincir akan membahas per season, kali ini Kincir ingin ngebahas season 1 dulu ya. Jujur Kincir pas nonton episode-episode awal lumayan agak disturbing, karena membongkar masalah guru yang melakukan pelecehan seksual kepada murid. Gak hanya itu aja, masalah-masalah kayak social love, pertemanan, guru, sampai sistem yang diterapkan di sekolah. Dan itu semua dibongkar dan dikasih hukuman istilahnya karma gitulah dengan si Nano, meskipun slow pace banget ceritanya di awal episode. Jadi kalau kalian mau nonton harus bersabar banget, karena di setiap aksi atau langkahnya si Nano memang perlahan-lahan untuk bisa sampai klimaksnya. Dan template yang dipakai oleh Nano itu selalu kebaca banget, dimana masuk terus perkenalan, terus langsung ke biang masalah, disiksa dulu, baru deh akhir cerita. Tapi biasanya di setiap episode selalu ada plot twist yang membuat Kincir membangunkan. Entah itu kita kira anak baik, ternyata makan teman, sampai guru yang kita kira baik ternyata dalamnya busuk. Dan kalau dipikir-pikir sih, menurut Kincir ini nggak menceritakan tentang sekolah atau murid anak SMA sih, tapi lebih ke sisi manusia. Bagaimana manusia membuat keputusan dan harus menerima resikonya. Dan peran si Nano di sini adalah sebagai penengah, dimana kalau melakukan dosa selalu ada karma di balik semua itu. Tapi di semua episode di season 1, ada satu episode yang membuat hati Kincir terenyuh, yaitu episode 8 yang berjudul Lost and Found. Dimana episode di sini tuh dia sadis dan kejam, soalnya dia menjebak orang yang memang hatinya baik dan pure. Dan cerita di episode 8 ini adalah seorang anak yang mencuri karena ingin mendapat perhatian dari bapaknya yang gila kerja. Dan di sini Nano ingin menghukum, alih-alih ingin memperbaiki keadaan. Tapi justru Nano bingung dengan apa yang terjadi. Dan menurut Kincir, di sini Nano juga belajar tentang bagaimana sisi lain manusia yang pure. Dan di sini Nano nangis loh, dan kayak wah baik banget sih si Nano. Dan di poin ini juga yang membuat penonton mulai sangat kehook dengan karakter utama kita. Tapi setelah itu di episode selanjutnya, Nano tetaplah seorang Nano yang jahat tapi sebenarnya punya tujuan tertentu. Kayak semakin lama semakin mau nonton episode selanjutnya, tahu-tahu udah habis season 1. Lanjut ke season 2. Di season 2, menurut Kincir di sini lebih sadis daripada season 1. Lebih darah dan lebih sarkas banget. Di awal episode season 2, kita udah dikasih lihat hal yang gak masuk akal. Dimana cowok yang suka hamilin cewek, terus dianya jadi hamil. Ini ngakak banget sih. Kayak nonton Azab Indosiar tapi versi lebih bagus dan tertata rapih kalau dilihat lama-kelamaan. Di season 2, series ini udah mulai gila banget ceritanya, dan Kincir suka banget pengembangan karakter Nano dari season 1 dan 2. Gak template, dimana si Nano udah mulai meragukan keputusan-keputusannya. Ditambah dengan ada rival barunya yaitu Yuri, yang ternyata ingin belajar seperti Nano. Tapi di sini bedanya, kalau Nano dia perlahan-lahan punya proses. Terus biarkan pendosa ini menerima sanksi sosial. Sedangkan si Yuri langsung to the point. Kalau punya dosa besar langsung aja mati atau dapat karma. Jadi ada plus minus di masing-masing kedua karakter ini. Tergantung kalian mau pilih Nano atau Yuri. Ada satu episode yang katanya terinspirasi dari dunia nyata, yaitu di episode 3 yang berjudul Mini and Four Buddies. Selain ceritanya di season 2 ini lebih gila, treatment yang dihadirkan juga gak kalah gila. Ada satu episode yang membuat Kincir terkesima. Karena di sepanjang episode kita dikasih lihat warna monokrom, yaitu black and white, dan hanya ada satu warna yang ditampilkan.
menyenangkan, yaitu warna merah lipstick dari Nano dan rambutnya. Di episode ini menarik banget karena di ending kita dikasih pesan moral dan arti di balik warna yang ada di kehidupan nyata. Kayak hukuman di sekolah atau di luar sekolah ya masih grey area atau tetap abu-abu. Dan tenang, gak semua episode menyeramkan kok. Ada satu adegan yang menurut Kincir ini fan service banget, yaitu ketika Nano dan Yuri bertemu. Dan ada adegan mereka nari-nari di bawah spotlight. Ini indah banget sih, sekaligus membanjakan Bata dengan scoring yang pas banget. Selain Nano punya rival yaitu Yuri, sekarang Nano punya satu rival lagi nih, yaitu Junko, yang kayaknya sekongkol dengan Yuri. Soalnya di akhir episode Nano udah mulai terlihat lemah dan meragukan setiap keputusannya. Tapi bedanya Junko tuh manusia yang menjilat darahnya Yuri, yang juga sebenarnya itu ada darahnya Nano. Karakter yang memerankan sebagai Nano, Kincir suka banget karena mendeskripsikan cewek gila, aneh, dan misterius, dan juga dilengkapi dengan ketawanya yang khas. Dan sedangkan karakter Yuri cocok banget sebagai karakter psikopat gila. Dari tatapannya aja udah serem sih. Dan kalau karakter Junko sendiri karena masih baru belum kelihatan bagaimana akan terbentuk, yang jelas dia juga psikopat yang tergila-gila dengan keindahan organ dalam tubuh. Dan menurut Kincir makin seru dengan perpaduan dan kompetisi antara Yuri, Nano, dan juga Junko. Apalagi di ending season 2, Nano masih hidup dan masih ayunin-ayunin kaki di atas balkon. Dan apakah Nano bisa mengalahkan rival-rivalnya? Ya kita lihat nanti aja ya di season 3. Cica Amata Yakul sebagai Nano, Chanya McClory sebagai Yuri, Chloe Sornarin sebagai Junko. Karena di setiap episode di series ini mempunyai sutradara yang berbeda-beda, makanya jalan cerita berserta treatmentnya juga berbeda-beda. Ini juga bisa kita lihat pada saat perkenalan atau introducing karakter Nano di awal setiap episode. Tapi menurut Kincir, 2 episode paling berkesan ada di season 1 dan 2. Di season 1 episode 6 yang berjudul Lost and Found, disutradarai oleh Siwafut Sewatanon. Sebenarnya ini sih biasa aja, tapi yang mencuri perhatian ketika karakter Nano berempati kepada korban. Dan ini juga kayak jadi baik si Nano sampai ngeluarin air mata loh. Dan kok di season 2 episode 8 yang judulnya Liberation, ada 2 sutradara yaitu Pawet Purit Citpanya dan Surawut Tungkarak. Treatment di episode ini menurut Kincir beda daripada yang lain karena memakai tone hitam putih. Dan juga mempunyai makna kenapa memakai treatment hitam putih yang tadi Kincir udah jelasin. Series ini Kincir kasih rating 8 dari 10 karena secara cerita dan plot bahkan pengembangan karakternya gak stuck di situ-situ aja. Bahkan treatment di sini bagus banget dan sinematografinya ciamik banget, menggambarkan situasi yang dingin. Soalnya dia shot ke gedung-gedung gitu kan. Jadi pas banget, apalagi sama scoringnya bagus banget. Saking Kincir suka dengan karakter-karakternya sampai terngiang-ngiang perkenalan mereka. Pokoknya langsung ingin auto bisa bahasa Thailand deh. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang review Kincir, silahkan share pendapat kalian di kolom komen ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman kalian yang emang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue sih. Sawadika.